Selamat sore, perkenalkan nama saya Elvina Septiani dari jurusan Bisnis Manajemen Universitas Bina Nusantara. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai Project Based Learning mata kuliah Karakter Building Agama dengan tema peran agama dalam membangun perdamaian dan toleransi antar umat beragama yang selaras dengan SDGs nomor 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Intuition. Kali ini saya akan membahas 5 topik, yaitu latar belakang, rumus masalah, hasil penemuan, solusi, dan refleksi diri. Masuk ke dalam latar belakang, melalui proyek yang telah saya lakukan bersama dengan kelompok saya sebelumnya, latar belakang yang melatar belakangi proyek ini yaitu Indonesia adalah negara yang kaya akan beragaman agama, budaya, dan suku. Namun, tantangan intoleransi masih nyata. Menurut data dari Wahid Foundation yang dikutip dari Medcom ID pada tahun 2021, tingkat intoleransi mencapai 54%, dan itu dapat dikatakan tergolong tinggi. Bahkan setara institut juga mencatat masih banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama hingga tahun 2023. Di sisi lain, indeks kerukunan umat beragama dari Kementerian Agama meningkat menjadi 76% pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah dan masyarakat. Fakta ini menjadi dasar mengapa pentingnya bagi kita, khususnya mahasiswa, untuk berkontribusi memperkuat toleransi dan perdamaian. Melalui latar belakang tersebut, terdapat 4 pokok yang akan kita bahas melalui rumusan masalah kali ini, yaitu pertama, bagaimana peran agama dalam membangun perdamaian dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Lalu yang kedua, apa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan toleransi berbasis nilai-nilai agama. Yang ketiga, bagaimana kontribusi mahasiswa dalam mendorong toleransi sesuai nilai BINUS Graduate Attribute atau BGA. Yang keempat, apa upaya yang dapat dilakukan komunitas keagamaan untuk memperkuat peran agama dalam mencapai SDGs nomor 16. Dari proyek kami yang telah kami lakukan bersama dengan kelompok saya, hasil penemuan yang kami dapat yaitu pertama, agama pada dasarnya mengajarkan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama, namun tantangan muncul ketika ajaran ditafsirkan secara sempit. Lalu yang kedua, dialog lintas agama terbukti efektif dalam membangun pemahaman dan mencegah konflik. Lalu temuan yang ketiga yaitu media sosial memiliki peran ganda, bisa menjadi sarana menyebar pesan damai, tetapi juga bisa memicu polarisasi jika digunakan secara negatif dan terlalu berlebihan. Lalu dari hasil proyek kami juga, kami memberikan beberapa solusi, yaitu pertama, menguatkan pendidikan agama yang inklusif dan humanis, terutama di lingkungan sekolah dan kampus. Lalu yang kedua, mendorong program lintas iman seperti kegiatan sosial bersama dan festival antar agama. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan media sosial sebagai sarana kampanye toleransi dengan konten positif. Lalu yang terakhir, mengajak mahasiswa menjadi agen perdamaian melalui dialog terbuka, partisipasi sosial, serta menerapkan nilai profesional, lifelong learner, dan global citizen. Melalui proyek ini, beberapa pelajaran yang dapat saya ambil, yaitu dari sisi profesional, saya belajar menjaga komunikasi yang sopan, terstruktur, dan menghargai perbedaan pendapat narasumber. Lalu yang kedua, dari sisi lifelong learner, wawancara membuat saya sadar bahwa isu toleransi terus berkembang, terutama di era digital ini, sehingga saya harus terus belajar dari pengalaman orang lain. Lalu yang ketiga, sebagai global citizen, saya menyadari pentingnya mahasiswa menjadi agen perdamaian, misalnya dengan aktif dalam kegiatan lintas iman dan menyebarkan pesan damai di media sosial.
Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa agama memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian dan toleransi. Dengan dukungan mahasiswa, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah, kita dapat bersama-sama mewujudkan SDGs nomor 16 ini, yaitu masyarakat damai, inklusif, dan berkeadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga proyek ini bisa menjadi inspirasi untuk memperkuat toleransi di tengah keberagaman negara Indonesia ini. Sekian dari saya, terima kasih.